Selamat datang kembali di Hakutak. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan pengrajin anyaman. Nah, kebetulan ibu ini adalah seorang aparatur sipil negara juga. Kita mau tanya-tanya pengrajin apa sih ibu ini? Dari di sela kesibukannya sebagai ASN, dia juga sebagai apa? Boleh nih, kita tanya dulu sama ibunya. Gimana kesehariannya aja? Silakan Ibu perkenalkan. Baik, saya perkenalkan, nama saya Naomi. Saya asli dari Kabupaten Katingan, lahir di Kasongan. Saya PNS di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, melayani masyarakat Kabupaten Katingan tentang dokumen kependudukan. Dan salah satu dari setiap kegiatan saya, selain dari saya ASN sebagai ibu rumah tangga juga, saya pengrajin dari tas anyaman dari bahan tali jali premium. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Asik nih. Ada yang pasti banyak yang orang belum tahu nih, pengrajin tas kok dari tali ya gitu ya Bu ya. Banyak orang tahunya mungkin dari daerah Kabupaten Katingan, dari rotan, dari apa lagi ya, dari apa namanya itu, yang dari pohon-pohon itu. Meliar, nah itu betul juga. Nah kita perkenalkan sekarang bahwa ada anyaman tas yang bagus dari tali jali. Ya. Boleh? Kita ada nggak bawa ini ya Bu? Nah kita ambil, ini kita ada bawa. Ambil contoh nih. Contohnya seperti ini. Ini saya pakai sendiri bahan tali jalinya, dan ini contoh, salah satu contoh ini ada dua contoh ini yang kita ini kan. Nah bahan ini namanya tali jali. Memang kalau secara umumnya ini tali plastik tapi yang bahannya premium. Tali plastik yang premium. Oh, bahan-bahan ini kan tadi Ibu jelaskan bahwa ini adalah dari tali jali. Nah, ya. Tali jali premium, berarti kalau kita ada yang premium, berarti ada yang biasa. Apa sih yang membedakan Bu, yang premium dengan yang biasa? Apakah ada bahan Ibu bawa yang biasa gitu? Kalau untuk saat ini, mohon maaf, saya tidak bisa membawa, nggak ada membawa tadi contoh-contoh yang bawa. Kalau yang ini premium karena dia bahannya lebih lentur, lebih lembut. Kalau biasanya itu ada yang katanya di sini tali meliar ya, itu agak keras. Ya, kalau ini bahannya lembut, terus elastis dan bermacam-macam warna. Oh. Ya, itu yang membuatnya dia lebih premium lagi. Berarti dapat bahannya ini Ibu dapatkan dari mana Bu, kalau boleh tahu? Kalau ini kita dari Jawa. Dari Jawa kita ada pengrajin di sana karena kita punya kelompok juga, kelompok pengrajin di Jawa. Jadi kita untuk bahannya kita beli dari Jawa sana. Oh, jadi kita ambil bahannya dari sana gitu ya. Untuk sekarang berarti Kabupaten Katingan masih ada ya, belum ada yang masih pengrajin tali jali ini ya Bu? Pertama ini saya yang pertama kali saya ini dari tahun 2020. 2020. Iya, dari masa tahun Covid kalau ya, berarti. Waktu masa Covid itu awalnya saya suka dengan tali ini. Pertama itu ada teman saya membawa ke sini menjual. Karena saya hobi dengan tas. Jadi saya pikir-pikir kenapa nggak saya buat sendiri, saya anyam sendiri. Jadi setelah saya karena hobi itu tadi, jadi saya belajar. Ada kelompok kami juga kebetulan awalnya saya itu membuat tas dari tali kur. Dari tali kur? Iya, awalnya itu lagi tren-trennya berapa tahun itu. 3 tahun yang lewat itu tren untuk tas dari tali kur. Nah, saya ambil alih kembali dengan yang dari tali jali ini. Saya lihat cara pembuatannya mudah, dan karena ada kelompok kami itu ada yang mengajarin kami untuk membuat tas ini, ya saya cobalah. Dan ternyata sampai saat ini
banyak peminatnya dengan tas ini. Jadi awalnya saya sendiri yang membuatkan yang di Katingan ini untuk di Katingan begitu. Berarti tertariknya itu karena penasaran, karena hobi berarti ya Bu ya, karena hobi jadi beli tas. Hobi beli tas. Nah, untuk ibu-ibu juga yang hobi beli tas, kenapa harus beli kalau bisa bikin, betul nggak Bu? Betul. Nah, itu. Oke, berarti ke Ibu yang sebelumnya dari bahan pernah membuat tas dari bahan apa tadi? Tali kur pindah menjadi tali jali. Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa kelebihan dari tali jali ini bahwa ada elastis, warnanya juga bervariasi, itu yang membuat Ibu memilih untuk tetap menggunakan tali ini ya, tali jali. Oke. Nah, Ibu bisa jelaskan nggak Bu, mungkin secara singkat atau gimana cara membuat ini nih gimana sih Bu gitu, apakah ada langkah-langkah khususnya gitu untuk membuatnya? Iya benar. Kalau membuat tas tali jali ini dia kalau rotan itu kan kita nganyamnya tidak usah menggunakan alat bantu. Kalau untuk tali jali ini harus ada malnya atau cetakannya. Jadi terbuat dari kayu. Sayang tadi saya tidak membawakan tadi contoh malnya itu dari kayu. Saya suruh pengrajin kayu membuatkan buat saya seperti kotak. Tapi kalau membuat malnya ini sesuai dengan ukuran tasnya. Jadi dia harus ada malnya. Setelah dari mal itu kita gulung-gulung, terus kita kita anyam. Dan tekniknya ini memang sepertinya ini mudah. Cuman ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Cara memotong talinya, ukurannya, ukuran tasnya yang mau kita buat gitu. Terus cara membuat memasang motif-motifnya dan warnanya. Dan perlu diketahui kalau untuk tas tali jali ini yang membuat dia sangat menarik, kita bermain di perpaduan warna. Ya, perpaduan warna. Jadi kalau dia warnanya lembut dengan yang terlalu menyala gitu, nggak bagus juga dia. Jadi harus ada bermainnya di warna. Ada seninya. Ya, bermain di warna. Oke. Warna sama modelnya, sama model tasnya. Nah, untuk yang kita misalnya nih Ibu nih misalnya lagi mau bikin nih, untuk bikin tas seperti ini berapa lama sih Bu bikinnya? Kalau saya dulu awal-awalnya sih, karena saya ini kan pulang kerja nih satu harian kita kerja. Betul. Nih satu hari kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, ya. Setengah 5 saya sudah baru sampai di rumah. Setelah itu saya ngerjakan pekerjaan rumah saya sebagai ibu rumah tangga ya. Setelah itu saya dari jam 6, biasanya saya dari jam 6 atau jam setengah 7 saya membuat tas ini. Saya dapat kalau untuk satu yang besar seperti ini bisa satu tas sampai jam 10 atau sampai jam 11 gitu. Tapi kalau dia yang kecil-kecil itu bisa sampai 2 saya dapatkan, 2 atau 3. Yang kecil-kecil seperti dompet atau dompet kecil gitu, tas kecil, lebih kecil dari ini lagi, ukurannya lebih kecil. Itu memang harus fokus, kita ngerjainnya juga kayak harus fokus nih. Kalau sembarangan, apalagi kayak saya kan nggak seni saya kurang gitu kan. Kalau bikin sesuatu tuh pasti udah capek ya. Kalau ngelihat Ibu memang hobi memang seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, kita berarti memang ada tantangannya apa sih Bu kalau kita bikin kayak gini bagi Ibu sendiri aja di sela kesibukan Ibu, di sela di rumah tangga juga, gimana tantangannya apa sih Bu ketika kita melakukan hal ini gitu, hobinya juga? Karena kalau tantangannya ini memang capek ya. Pertama itu lama duduk kita, memang pertama lama duduk. Terus kalau tidak hobi, kalau tidak memang konsisten dengan mengerjakan ini, kita akan bosan. Betul. Pasti akan bosan karena itu aja yang kita anyam gitu, seperti itu. Jadi kalau saya sih karena memang hobi saya, ya udah rasanya itu udah nyatu di hati. Kalau udah capek sebentar aja istirahat, bikin tidur sebentar, bangun lagi. Apalagi kalau udah banyak pesanan,
sudah semangatnya minta ampun itu sampai jam 12 malam saya ngerjakan ini gitu. Memang berarti ibu ini memang totalitas. Jadi kita memulai karena hobi. Karena hobi sih Bu, benar. Apapun kalau demi hobi ya dilaksanakan terus ya Bu ya. Iya. Oke nih. Misalnya saya nih punya tas seperti ini, istri saya, aku mau dong katanya setelah nonton video ini, aku mau dong kayak gitu katanya. Nah ketika saya punya, ada perawatan khusus nggak Bu untuk kita menjaga supaya agar tas ini nih terus bertahan gitu? Iya, kalau untuk tas ini nih jangan terlalu sering kena panas. Panas. Iya, kalau dia kena panas dia agak kubas. Tapi kalau dia kena hujan nggak masalah, nggak segala bikin dia sampai rapuh gitu. Ini enggak. Ini sudah berapa tahun ini? Udah 2 tahun ini saya. Ini andalan nih. Ya andalan ini saya punya yang seperti ini. Oh gitu ya Pak. Ya. Nah apalagi kita rawat seperti ini, ada ada plastiknya. Ini ya, ada plastiknya lagi kita padukan. Ini model terbaru lagi kita buat apa namanya? Kita ini kalau untuk bahan yang ini kita beli dari luar juga. Cuman ini kita anyam yang ininya lagi. Jadi kita tinggal masukkan aja ke dalam gitu. Nah seperti ini dia. Jadi kita anyam ada seperti ini. Terus kita tambah lagi dengan pita-pitanya biar dia kelihatan estetik. Iya betul. Ya gitu. Ini model terbaru tahun 2024. Wih, brand new. Ya. Kalau ini tahun 2000 COVID, zaman pandemi. Ya, sudah awet ya, udah 4 tahun. Kalau ini namanya motif. Ada macam motifnya ini kalau yang untuk tas ini. Ya, mau kita bawa ke kantor, mau bisa kita ke kantor, bawa untuk jalan, untuk jalan. Untuk tempat HP ada saya bikin paling kecil tempat HP sama dompet aja atau dompet kecil, tas seperti ini paling besar. Bahkan tas ini juga bisa kita buat untuk belanja kayak walaupun kita ke supermarket yang mewah-mewah tempat itu kita nggak malu bawanya, bawa apa shopping bag. Iya, kan biasanya kan kita apalagi di kota-kota kan kita nggak boleh bawa plastik kan. Bawa plastik. Nah, ini alternatif yang sangat bisa dibutuhkan oleh kita karena selain modis juga itu modis kita untuk belanja untuk juga. Belanja bisa kita buat besar. Nah tadi kan kita bicara tentang model-model modis kita ya, berarti mau jalan juga nggak malu. Nah berarti memang menurut Ibu dengan tren fashion sekarang ini tidak ketinggalan zaman gitu ya Bu ya? Betul. Ini tidak ketinggalan zaman dan bahkan konsumen-konsumen saya itu nggak percaya. Saya yang membuat menganyam ini, dikira mereka dari luar. Kira beli. Ya, dikira beli dari luar. Ini benar saya tanya. Ini kejadiannya seperti berapa hari yang lalu saya bawa tas itu banyak sekali yang saya buatkan. Apa itu Bu? Katanya mereka ya. Akhirnya saya bilang itu tas dari Tari Jali. Akhirnya bapak-bapak itu nggak percaya saya itu yang buatkan karena basic saya kan PNS. Jadi nggak percaya mereka, kapan ibu bisa membuatnya, kapan ibu mengerjakannya. Ya seperti saya ceritakan tadi, saya ngerjakannya itu ya pulang dari kerja. Kalau hari Sabtu dengan hari Minggu ya full lah saya kerjakan. Nah untuk sekarang berarti ini adalah hobi yang menghasilkan artinya. Berarti kalau kita misalnya kita pasarkan untuk masyarakat, apakah ibu ini pasarkannya di kalau kita jalan pirek Bu kayak gitu, ataukah memang ada tokonya Bu biasanya Ibu jalan? Kalau saya nggak ada toko, cuman saya itu lewat Facebook sama status di WA saya aja. Cuman saya nggak berani mempostingkan terlalu besar-besaran karena apa? Yang mengerjakannya itu nggak ada waktu saya gitu. Jadi untuk pemasaran sih memang sangat sangat mudah, nggak susah sih kita kalau memasarkan. Setiap tas saya itu nggak ada yang nggak laku. Jadi semua laku. Jadi setiap saya produksi tas itu selalu ada aja yang mau beli. Gitu. Nah, masyarakat yang bilang waktu ketika Ibu posting, aku hendak gitu, tau lah nampak aja model lah, bisa bikin model lain selain ini gitu. Boleh bisa, tapi saya sesuaikan dengan mal yang ada. Terus
saya tawarkan ke mereka, ini ada modelnya seperti ini yang saya buatkan gitu. Jadi terserah mereka lagi yang mau mintanya seperti apa. Terus untuk warna dan motif juga, karena ada beberapa motif yang kita buatkan. Motifnya ada yang ini polos, yang seperti ini, yang begini kan bermotif dia. Ada lagi seperti apa namanya kalau kita bilang motif Kalimantan, ada gitu. Oh, motif-motif yang ala-ala apa daerah gitu, menonjolkan daerah gitu ya. Berarti yang ngerjakan ini ibu sendiri gitu? Iya. Ada nggak orang-orang lain lagi yang membantu-bantu ibu, atau dari ada pegawai gitu yang mau ini ngerjain? Nggak ada sendiri? Wah, luar biasa. Tidak ada. Hanya sendiri. Makanya untuk memasarkan pun saya nggak terlalu berani. Karena apa? Karena saya mengerjakan sendiri. Tapi sekarang ini banyak teman-teman yang sudah saya latih ya. Ada beberapa teman yang apa namanya sudah bisa gitu. Jadi kata kami, kalau mereka ada orang memesan, seandainya saya nggak bisa ngerjakan, mereka yang ngerjakan gitu. Iya betul sih Bu. Nah itu untuk kita juga biar edukasi masyarakat yang ada di Kabupaten Katingan, terutama untuk ibu-ibu nih ya. Iya. Berat, karena ini adalah bukti nyata kita bahwa seorang yang sibuk pun, seorang aparatur sipil negara yang dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore itu bekerja, masih bisa dia untuk melaksanakan hobinya yang menghasilkan, apalagi menghasilkan seperti yang kayak gini. Nah, mungkin untuk ibu-ibu yang ada di rumah juga yang kayak ibu rumah tangga atau yang nggak bingung nih mau ngapain nih, ini salah satu ide yang menarik gitu Ibu untuk dicoba. Apalagi sudah coba sekali ketagihan ya Bu, bisa jangan-jangan dalam sebulan bisa menghasilkan bisa 100, ini kan nggak artinya menghasilkan gitu hobi tersebut ya Bu. Iya. Oke, kita masuk di penghujung acara nih. Saya mau tanya sama Ibu Naomi. Harapan Ibu bagaimana tentang perkembangan kerajinan tas anyaman dari tali jali ini di masa depan nanti Bu? Atau juga nanti bisa Ibu sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Katingan apa yang Ibu harapkan kayak gitu ke depannya? Ya, untuk ibu-ibu yang berminat membuat tas tali jali ini, jangan takut untuk untuk tidak bisa dipasarkan untuk tas yang kita buat ini. Dan harapan saya memang dalam mengerjakan sesuatu itu ya harus konsisten. Betul. Itu yang paling utama. Pertama, konsisten, dan kita jangan takut untuk memasarkan. Apabila ada barangnya pasti akan laku gitu. Jadi untuk ibu-ibu yang berminat ya, memang yang mau membuat tas ini mudah dan sangat menjanjikan untuk pemasukan keuangan kita. Ya namanya kita ibu-ibu ini kan paling tahu untuk masalah keuangan. Ya mungkin itu aja sih harapan saya untuk ini, pemerintah Kabupaten Katingan ada wadah untuk pengrajin-pengrajin, dan bisa wadahnya bisa mempromosikan pengrajin-pengrajin yang ada di Kabupaten Katingan ini. Karena untuk saat ini saya pribadi aja merasa tempat saya untuk memasarkan, karena saya ini pemasaran saya tidak bisa, saya hanya pengrajin saja. Jadi kalau untuk memasarkan saya nggak bisa. Jadi saya minta untuk pemerintah Kabupaten Katingan supaya ada wadah lah untuk kita memasarkan karya-karya kita gitu. Kalaupun tidak untuk dijual, kita bisa pakai sendiri gitu ya Bu ya. Benar. Jadi ya sangat menginspirasi, karena benar pengrajin ini di mana di zaman sekarang pembuatan tas dan lain-lain itu menggunakan mesin, kita pertahankan budaya kita masih mengrajin menggunakan tangan kita gitu. Iya, karena ini benar-benar dari tangan kita sendiri. Jadi tidak tidak pakai mesin. Menjahit menjahit dalamnya pun pakai tangan. Bisa pakai mesin, tapi kalau saya punya ini, karena saya ada tante saya, jadi membantu dia juga. Untuk penghasilannya dia ya menjahitkan ini gitu. Jadi kita saling membagi rezeki lah dengan betul. Orang lain gitu. Wah, ini memang kerajinan ini
memang hal yang bagi orang lain kayak biasa aja, tapi ini adalah suatu hal yang jenius menurut saya, Bu, karena dari bahan-bahan yang orang tidak tahu pun sekarang kita bisa pergunakan menjadi tas yang sangat bagus gitu, apalagi kita rajinkan, kita lakukannya dengan tangan kita, dengan hobi kita ya gitu, Bu. Oke, nampaknya Hakutak kita pada hari ini sudah cukup. Kita akhiri perbincangan kita ya, Bu, ya, hari ini ya. Saya ingatkan untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk subscribe channel kita. Jangan lupa juga follow akun Instagram kita Kominfo Kabupaten Katingan dan Facebook juga. Dan di komen siapa lagi yang mau kita undang di Hakutak selanjutnya.